Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya atau yang disebut dengan solar system. Tujuannya adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, menemukan perbedaan antara meteor, asteroid, dan meteorit. Yang pertama kali kita akan pelajari adalah galaksi. Galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang. Galaksi tempat tata surya kita adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Jumlah galaksi di jagat sekarang diperkirakan sekitar 100 miliar galaksi. Selanjutnya, bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sendiri cahaya yang dimiliki. Reaksi nuklir bintang menghasilkan panas dan cahaya. Benda yang kita lihat di langit tidak hanya bintang, ada planet, asteroid, meteor, yang cahayanya dipantulkan dari matahari. Benda-benda tersebut mengelilingi matahari. Matahari merupakan salah satu bintang, tampak besar karena letaknya dekat dengan bumi. Bumi juga merupakan salah satu planet. Sekarang, tata surya atau solar system adalah benda langit seperti planet, meteor, komet yang mengelilingi matahari. Dapat dilihat di gambar, ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di luar Mars terdapat sabuk asteroid dan planet kerdil, salah satunya Ceres. Ceres sebelumnya termasuk asteroid. Pada tahun 2006 menjadi planet kerdil. Perbedaan dengan planet kerdil adalah lintasan planet kerdil bersinggungan dengan lintasan benda langit lainnya. Selanjutnya, matahari. Matahari merupakan bintang menjadi pusat tata surya. Benda-benda langit anggota tata surya mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Lintasannya disebut orbit. Matahari memiliki inti, merupakan pusat reaksi penghasil matahari. Pada bagian atas lapisan ada lapisan fotosfer. Itu ya, di luar ada fotosfer. Yang kedua, bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer sebagai atmosfer matahari. Lapisan kromosfer diselimuti oleh korona dan tampak ketika gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Suhu rata-rata matahari kurang lebih 5.500 derajat Celcius. Matahari merupakan bola gas hidrogen memancarkan panas dan cahaya berukuran amat besar. Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar hingga sampai ke bumi. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama planet. Planet adalah langit dalam tata surya beredar mengelilingi matahari pada lintasan. Tadi masih ingat ya, ada planet luar dan ada planet dalam. Arah peredaran berlawanan dengan arah jarum jam. Yang pertama, kita akan pelajari tentang Merkurius. Nah, seperti itu bentuk Merkurius. Diameternya 4.878. Suhu siang di sana 4.430. Kalau malam hari negatif 183. Permukaan berupa kawah-kawah tandus yang berbatu. Tidak memiliki satelit alam dan atmosfer. Sehingga tidak memungkinkan untuk ada kehidupan. Yang kedua, Venus. Sebagian permukaannya dataran luas yang bergunung-gunung, selalu tampak bercahaya terang karena atmosfer Venus dipenuhi awan-awan yang memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Yang ketiga adalah bumi yang sekarang kita tinggali. Bumi diselimuti oleh lapisan udara disebut atmosfer yang melindungi dari radiasi langsung sinar matahari, juga melindungi dari benturan benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Selanjutnya, Mars. Planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau teropong berwarna kemerah-merahan. Permukaan Mars terdapat kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah. Itu semua termasuk planet dalam. Sekarang kita ke planet luar. Yang pertama yaitu Jupiter.
Jupiter disebut planet terbesar karena paling terang setelah Venus. Hampir 705 cahaya matahari diterimanya dan dipantulkan kembali. Yang selanjutnya yaitu Saturnus, planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin berbentuk dari miliaran bongkahan es yang besar berbeda dan planet paling ringan. Ketujuh, Uranus. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, tampak berwarna hijau ke biru-biruan. Planet ini sangat jauh dengan matahari. Planet ini diselubungi awan tebal hingga permukaannya sulit diselidiki. Terakhir yaitu Neptunus. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Neptunus disebut kembaran planet Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Selain planet, ada benda tata surya lainnya. Yang pertama yaitu asteroid. Benda langit ukuran kecil mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut sabuk asteroid, merupakan sisa batuan pembentuk planet. Letaknya antara orbit dan planet Mars. Selanjutnya meteor. Benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Jika meteor mendekati planet yang memiliki atmosfer, akan bergesekan lalu terbakar dan berpijar dinamakan meteor. Disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya yaitu komet. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet disebut bintang berekor. Dan selalu menjauh matahari. Semakin dekat matahari, ekornya makin panjang, terdiri atas bagian kepala dan ekor. Selanjutnya yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ada dua jenis yaitu satelit alam. Satelit yang terbentuk secara alami beredar mengelilingi planet. Setiap planet ada yang memiliki satelit, ada yang tidak. Bumi kita memiliki satelit yaitu bulan. Selanjutnya adalah satelit buatan. Satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contohnya satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia, diluncurkan pada tahun 2009. Sekian video kali ini, semoga kalian dapat memahaminya ya nak. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.